Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur bersama saya Tri Subarno di channel Kuli Bangunan Desa. Jadi untuk kali ini akan saya bagikan bagaimana cara menghitung batu bata untuk suatu bangunan ya dulur. Jadi untuk dulur-dulur yang baru mampir, baru bertemu di channel Kuli Bangunan Desa, mohon di subscribe terlebih dahulu. Satu subscribe sangat berarti bagi saya agar lebih semangat lagi dalam saya membagikan konten-konten seputar bangunan. Oke dulur, sambil menyimak ya dulur, jadi ikuti terus, jangan di skip agar tidak gagal paham ya dulur. Untuk dulur-dulur subscriber yang sudah mendukung saya untuk selama ini, terima kasih. Jadi di sini akan saya jelaskan ya dulur. Jadi untuk mengetahui berapa kebutuhan batu bata di suatu bangunan ya dulur, tentunya saja sudah ada sket atau gambar sebuah bangunan tersebut ya dulur. Jadi baru kita bisa menentukan berapa nanti kebutuhan batu bata yang akan digunakan. Kemudian di sini untuk mempersingkat untuk durasi ya dulur. Jadi di sini sudah saya buatkan gambar ya dulur. Sudah saya buatkan gambar ini ukuran 8 kali 11 ya dulur. 8 kali 11 dengan di dalamnya 2 kamar ya dulur. Jadi ini kamar 1, kemudian untuk kamar utama ya dulur. Kemudian ini juga ada dapur, kemudian juga saya buatkan kamar mandi. Jadi mungkin dulu-dulu ingin mencoba untuk sekitar seperti ini, monggo silahkan di subscribe, di screenshot ya dulur, maksud saya seperti ini ya dulur. Ini mohon maaf ini berantakan oleh karena saya ini juga pemula baru belajar ya dulur, jadi tapi memang seperti ini ya dulur. Untuk bagaimana cara saya mengetahui misalkan ada orang atau sanak saudara yang ingin dibuatkan atau ingin membuat gitu. Jadi biasanya mereka bertanya untuk ukuran seperti ini berapa yang dibutuhkan, seperti itu sudah pasti ya dulur. Terkecuali bila yang ingin membuat ini sudah bisa menghitung sendiri ya dulur. Jadi ini saya sebagai contoh saja ya dulur. Jadi nanti untuk para suhu, para senior, mohon untuk saran-sarannya. Kemudian mungkin nanti kurang jelas dalam saya menyampaikan juga nanti bisa kita ngobrol di kolom komentar di bawah ya dulur. Oke, jadi ini ya dulur. Ini ukurannya 11 kali 8 ya dulur. Kemudian yang paling penting untuk kita ketahui itu berapa besar untuk batu bata yang akan dipasang tersebut ya dulur. Jadi ini nanti akan saya berikan dua ukuran untuk batanya, tentu saja nanti lain untuk berapa kebutuhannya ya dulur. Karena biasanya untuk di lain daerah itu lain ya dulur untuk besar atau ukuran batanya ya. Jadi di sini nanti misalkan nanti tidak sama dengan bata yang di daerah-daerah dulur, nanti bisa disesuaikan seperti itu dulur. Jadi ini untuk pertama bisa ya dulur. Jadi kita hitung semuanya ya dulur. Kita hitung untuk berapa panjang kemudian tingginya ya dulur. Itu harus ya dulur. Jadi nanti kita hitung, misalkan ini akan kita hitung semuanya itu biasa ya dulur. Jadi ini 11 meter, kemudian ini 11 meter, ini ditambahkan, pokoknya untuk yang mana akan kita pasang batanya kita hitung semua untuk panjangnya, kemudian kita kalikan untuk tingginya. Jadi itu nanti ketemu untuk berapa meter panjang kali tinggi, nanti akan ketemu berapa meter yang akan kita pasang bata.
Dan di sini saya sarankan ya dulur, saya sarankan untuk rumah seperti ini ya dulur, ini hanya ada beberapa untuk kusen-kusen ya, untuk di ini ya dulur, ini pintu seperti ini yang saya beri huruf P, ini pintu untuk jendela-jendela ya dulur. Itu tidak usah kita potong untuk yang kita pasang kusen ya dulur. Jadi ini nanti kan untuk pengurangan di bagian kusen ini tidak seberapa ya dulur. Jadi kurang lebih berkisaran 1000 ya dulur. Jadi ini nanti untuk antisipasi bila nanti kita membeli bata, biasanya ada yang patah, ada yang tidak bisa terpakai, itu nanti tidak kurang ya, seperti itu dulur. Jadi ini ya dulur, untuk bata di daerah saya ini pertama ya dulur, untuk di daerah saya ini ya dulur, itu memakai bata ukuran 8 x 8 kali panjang 16 plus nut. Ini ketemunya per meter persegi itu 55 biji untuk batanya ya dulur. Kemudian untuk bata tipis ya dulur, bata ukuran dengan tebal 5 cm kali lebar 10 kali panjang 20 plus nut, ini sudah saya hitung 63 biji ya dulur. Nanti bisa dihitung lagi untuk dulur-dulur misalkan kurang pas ya dulur, tapi dengan ukuran yang sama ini ya dulur. Jadi di sini sudah saya hitung ya dulur untuk mempersingkat ya dulur. Oke, ini ya dulur, ini hitungannya. Ini untuk contoh rumah ukuran 8 x 11 dulur. Kita hitung dulu untuk panjangnya ya dulur. Panjangnya 11 meter kali 4, ini 4 untuk tingginya ya dulur. Jadi panjang 11 meter, untuk tingginya 4 meter. Jadi kita kalikan ya dulur. Ini per satu dinding. Ini ya dulur, agar lebih jelas. Jadi ini 11 meter ke belakang, ini satu dinding itu 11 kali 4. Nah, hasilnya 44 meter dulur. Jadi per satu dinding. Nah, ini kita bagi 3. Jadi untuk sebelah sini, bagian sebelah, kemudian di bagian tengah ini kan kalau kita buat lurus, misalkan ini di bagian sini ya dulur, itu sama aja hitungan, jadi lurus. Ini sama aja 11 meter. Jadi kita kalikan 3 ya dulur. Nanti kita kalikan 3 ini ya dulur. Jadi ini per satu dinding itu 44 meter dikalikan jumlah bata per 1 meter persegi. Jadi tadi untuk bata 8 x 8 x 16 tadi 55 biji. Ini hasilnya 2420. Kemudian kita kalikan ini tadi ya dulur, 1 2 3. Ini hasilnya 7260. Kemudian untuk di bagian lebar ya dulur, untuk di bagian lebar ini 8 meter. 8 meter kita kalikan untuk tingginya 4 meter ya dulur. 4 meter. Jadi ini hasilnya 32 ya dulur. Kita kalikan lagi hasil dari 1 meter persegi 55 biji ya dulur, untuk batanya ini sama dengan 1760. Kita kalikan 4 di sini ya dulur. Kita hitung di sini 1 2 3, ini sambungannya, kemudian 4. Nah, untuk hasilnya 7040 ya dulur. Nah, kemudian yang belum kita hitung itu di seket kamar mandi. Jadi ini ya dulur. Nah, ini kamar mandi. Ini L ini belum kita hitung. Kemudian di seket ini tengah ini ya dulur. Karena ini ada 3 kamar mandi. 1 di kamar, kemudian di bagian dapur ini ada 2. Ini 5 meter ya dulur. 5 meter. Jadi kita kalikan lagi ketinggian 4 meter. Jadi 5 kali 4 20. Kita kalikan lagi 55 sama dengan 1100. Nah, seperti itu ya dulur. Jadi kita ketahui per meternya itu berapa biji, baru kita hitung panjang kali lebar kali tinggi juga, nanti berapa meter, itu baru kita kalikan
per 1 meter hasilnya 55 biji tadi. Untuk batu batanya ini sudah ketemu untuk hasilnya. Jadi ini saya buat agar dulur-dulur lebih mudah paham ya dulur. Untuk panjang dan lebar saya buat satu persatu seperti itu. Jadi ini ya dulur. Jadi batu bata yang dibutuhkan untuk ukuran rumah 8x11 dengan seket seperti ini ya dulur. Itu ini untuk panjangnya 7260 ditambah untuk lebarnya 7040, kemudian ditambah lagi untuk yang diseket kamar mandi ini 1100, jadi membutuhkan 15.400. Ini untuk dindingnya ya dulur, untuk dindingnya. Kemudian untuk di bagian yang bata tipis juga sudah saya hitungkan dulur. Nah ini untuk bata tipis ukuran 5x10x20 ya dulur. Untuk panjangnya sama ya dulur, 11 meter kali ketinggian 4 meter, jadi sama dengan 44 meter, kita kali 63 ya dulur. Jadi untuk bata ukuran 5x10x20 ini per meter persegi itu membutuhkan 63 biji bata ya dulur. Jadi hasilnya 2772. Kemudian kita kalikan 3 lagi, 1, 2, 3 untuk panjangnya ya dulur. Hasilnya 8064. Maaf, 8316. Baru kemudian untuk di bagian lebarnya dulur. Bagian lebarnya sama seperti tadi, hitungannya kita kalikan 8 meter kali 4 meter untuk ketinggian. Jadi hasilnya 32 meter ini per satu dinding. Kita kalikan 63 untuk hasil 1 meter bata tipis, hasilnya 2016. Jadi kita kalikan 4. Kita kalikan 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi hasilnya 8064. Kita tambahkan lagi sama untuk di bagian seket kamar mandi ini tadi yang belum kita hitung. Jadi 25 meter kali 4 untuk ketinggian. Kemudian kita kalikan sama dengan 20, kita kalikan 63, hasilnya 1260. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk panjangnya, untuk kebutuhan di bagian panjang 8316. Kita tambah lagi untuk bagian lebarnya 64, maaf. Kemudian kita tambahkan lagi untuk di seket kamar mandi tadi 1250. Jadi hasilnya 17.640. Nah, ini ya dulur. Kemudian bila kita buat pas sekali, untuk batanya, jadi kita potong untuk yang kita pasang kusen, jendela maupun pintu plus angin-angin ya dulur. Ini kurang lebih 1000 ya dulur. Dari hasil ini kita kurangi 1000 ini untuk di bagian kusen ya dulur. Jadi 16.640 seperti itu. Jadi mungkin sampai sini bisa dimengerti ya dulur. Sudah bisa dimengerti. Kemudian di sini untuk di bagian ini ya dulur, ini juga penting ya dulur. Jadi ini tadi yang kita hitung tadi untuk bagian dinding ya dulur. Jadi misalkan, jadi di sini misalkan akan kita buat, kalau disebut di daerah saya itu buat kampung atau limasan ya dulur. Jadi kalau rumah kampung itu seperti ini ya dulur, kita pasang gunungan atau tebeng layar. Jadi ini saya buat gunungan ya dulur. Di bagian depan dan belakang. Kemudian untuk di bagian tengah ini nanti bisa kita pasang kap seperti itu ya dulur. Terus di sini bagaimana cara menghitungnya dulur? Nah, ini kan segitiga ya dulur, seperti ini. Segitiga sama sisi ya dulur. Jadi bagaimana cara menghitungnya untuk mengetahui berapa meter kemudian berapa yang dibutuhkan untuk bata tersebut ya dulur. Jadi seperti ini dulur caranya. Jadi ini cara saya ya dulur. Jadi ini rumus untuk mencari ketinggian under ini sama seperti yang ada di video saya sebelumnya, pernah saya upload untuk bagaimana cara
menentukan kemiringan gunungan ya dulur. Jadi ini per 1 meter saya buat 30 cm ya dulur. Jadi 8 meter 8 kali 3 di 2 meter 40 untuk ketinggian under. Nah ini ya dulur. Kemudian kita tarik miring ya dulur. Ini di skala ya dulur. Jadi semua ini di skala dulur. Skalanya 1:100. Jadi per 1 cm itu sama dengan 1 meter. Seperti itu ya dulur. Ini tidak asal gambar ya dulur. Jadi ini sudah saya skala untuk ukurannya. Jadi nanti gambar dengan hitungan itu pas seperti itu dulur. Kalau kita hanya menggambar saja tidak kita skala itu nanti akan lain ya dulur hasilnya seperti itu. Jadi di sini ya dulur caranya mudah dulur. Jadi kita gambar di sini juga dulur. Jadi ini kita bagi dua. Nah, untuk ketinggian 2 meter 40 untuk lebarnya ini 8 meter kita bagi 2 4 meter. Nah di sini sudah saya gambar juga ya dulur. Jadi ini separuh ya dulur, ini sama ya dulur. Jadi yang sebelah ini kita tumpuk di sini ya dulur. Dan hasilnya menjadi persegi dulur. Nah setelah seperti ini, tapi dengan catatan harus diskala ya dulur. Jangan hanya gambar, jadi nanti tidak sama. Jadi ini sudah jelas untuk ketinggiannya sama 2 meter 40. Kita kalikan untuk panjang ini ya dulur. Separuhnya ini 4 meter ya dulur. Jadi 2,4 meter kali 4. Nah, hasilnya 9 meter, 6 ya dulur. Nah, jadi ini sudah bisa kita kalikan. Kita memakai batu bolong ya kita kalikan 55. Misalkan kita memakai bata tipis kita kalikan 63. Dan itu sudah ketemu untuk hasilnya ya berapa bata yang dibutuhkan untuk di bagian gunungan ini ya dulur. Jadi sangat mudah ya dulur. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti untuk dulur-dulur para pemula. Jadi ini khusus untuk pemula ya dulur seperti saya. Jadi mari sama-sama belajar, mari sama-sama berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain seperti itu dulur. Jadi sudah jelas ya dulur. Untuk ini ya dulur untuk totalannya tadi berapa yang dibutuhkan untuk bata tipis ini membutuhkan 17.000 ini untuk dindingnya ya dulur. Jadi misalkan akan kita buat tebing layar ini ya dulur atau gunungan ini membutuhkan 500 sekian ya dulur. Jadi anggaplah 550 ataupun 500 nanti bisa kita tambah untuk di potongan yang di bagian kusen-kusen ini ya dulur. Jadi ini kita hitung polos tidak ada kusennya ya dulur. Hitungan tadi. Seperti tadi antisipasi misalkan ada bata yang hancur tidak bisa terpasang seperti itu nanti tidak kurang ya dulur. Jadi seperti itu. Jadi untuk tebing layar atau gunungan ini membutuhkan bata sekitar 500 sekian ya dulur, tidak sampai 600. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi misalkan kita bulatkan 500 ya. Jadi dua gunungan ini membutuhkan 1000 gitu. Jadi misalkan ini tadi hitungannya 17.640 untuk bata tipis ini hitungan untuk dinding saja, berarti kita tambahkan 1000 gitu. Jadi 18.640. Kemudian misalkan memakai bata bolong dengan ukuran 8 kali 8 kali 16 itu hasilnya 15.400 untuk dindingnya, berarti kita tambahkan 1000 jadi 16.400. Jadi seperti itu ya dulur. Jadi pada intinya di sini saya jelaskan kembali kita harus sudah ditentukan untuk ukuran yang akan kita buat ya dulur. Kemudian ketahui juga untuk tingginya, kemudian berapa besar batang yang akan digunakan gitu. Jadi harus kita hitung dulu per meter itu membutuhkan berapa biji untuk batanya ya dulu. Jadi
harus dihitung dengan natnya juga ya dulur. Natnya ini umum 2 cm ya dulur. Jadi setelah hasil daripada 1 meter persegi itu berapa biji, ini nanti tinggal kita hitung panjang berapa ya dulur. Pokoknya yang akan kita pasang batu bata ini harus kita hitung semua di panjangnya dulur. Misalkan ini 11 tambah 8 tambah 11 tambah 8 ya dulur. Kemudian tambah bagian kamar ini, itu totalnya berapa, kita kalikan ketinggiannya, baru kita kalikan hasil daripada per 1 meter persegi. Tadi sudah ketahuan untuk berapa yang dibutuhkan. Oke, mudah-mudahan sampai di sini dulur-dulur sudah paham ya dulur. Jadi mungkin nanti ada yang kurang paham, nanti bisa bertanya-tanya di kolom komentar. Kemudian untuk para suhu, para senior yang mungkin ada dalam saya menyampaikan atau cara menghitung saya kurang pas, nanti bisa diberi masukan ya dulur, diberi saran bagaimana caranya seperti itu ya dulur. Karena saya juga pemula ya dulur, jadi ini berbagi untuk khusus para pemula, jadi agar tidak bingung ya dulur. Karena saya sudah mengalami ya, dulu ditanya misalkan kita buat ukuran sekian kali sekian ini butuh berapa, ini agak bingung dulur, berapa nanti kita bilang kebanyakan atau malah kurang kan. Nah, jadi seperti ini untuk caranya ya dulur. Kita gambar dengan catatan, kita skala, kemudian baru kita hitung seperti tadi ya dulur. Jadi terima kasih sudah mengikuti, sudah menonton. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, komen, aktifkan juga untuk lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk dulur-dulur yang baru mampir. Kemudian untuk subscriber yang sudah mendukung channel saya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkah dan apa yang saya share, saya bagikan ini bermanfaat untuk dulur-dulur para pemula, khususnya di dunia bangunan ya dulur, seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.